akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sebelum diawali kultum, tadi ada request dari jamaah. Saya akan menyambut request dari jamaah dengan sebuah pantun. Naik setum kalau lebih panjang, bojong koneng, kabojong koneng bawa kampak. Kultum muala panjang-panjang, kumargi sangu koneng parantos nyampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama dan yang utama, puja dan puji marilah kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang telah mematikan dan menghidupkan kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar. Semuanya itu patut kita syukuri, patut kita tafakuri. Betapa sayangnya Allah kepada kita semua, betapa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu seyogyanya kita manfaatkan, kita optimalkan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu dan senantiasa beramal soleh. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini adalah Ahad pertama di bulan Muharram, bulan pertama di tahun 1444 Hijriah. Ketika anak kita atau mungkin kita saja ditanya, ada berapa bulan dalam satu tahun? Pasti menjawab 12 bulan. Ketika ditanya urutan bulan di bulan kalender Masehi, pasti molotok dari mulai Januari sampai Desember. Tapi kalau coba kita tes satu persatu di kalender Hijriah, mungkin tidak semuanya hafal bulan dari awal sampai akhir, dari bulan ke-1 sampai 12. Mungkin insya Allah di sini hafal semua. Yang pertama Pak, bulan apa Pak? Yang pertama Muharram. Setelah Muharram Safar. Kalau ditanya Januari, Februari, Maret pasti nerolang. Yang pertama mengingatkan kembali. Yang pertama bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Siapa dites nanti setelah selesai sambil kita makan? Insya Allah bisa. Itu hal-hal yang sepele yang saya sampaikan. Tapi ada yang lebih esensi, yang lebih besar lagi di dalam tahun baru Islam ini. Apa itu? Ini bergandengan, ini bersanding dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap pergantian tahun yang harus kita tapakuri adalah masalah umur. Bergantinya tahun artinya bertambah tahun itu. Tapi hakikatnya kita berkurang 1 tahun umur kita. Oleh karena itu, masalah umur ini
harus benar-benar kita perhatikan. Apa yang harus diperhatikan dalam umur ini? Yang pertama, umur adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dikandung oleh ibu kita dalam rahim, ketika usia 4 bulan, kalau istilah kita mah 4 bulanan. Padahal kalau kita tafakuri, ketika kita dikandung, bayi dikandung oleh ibunya ketika usia 4 bulan, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat untuk nafur ruh, meniupkan ruhnya. Ketika sudah ditiupkan ruhnya, di situ dicatatkan amalan, dicatatkan 4 hal kepada manusia. Yang pertama, dicatatkan catatan rizkinya. Kita tidak perlu iri, dengki, berlomba-lomba urusan duniawi, karena rizki itu sudah ada takaran dan ukurannya. Di udag-udag lumpat, di daguan cicing. Nepikeun ka istilah dug hulu pat salat, ngudag-udag urusan dunia. Yang kedua, dicatatkan amalannya. Kita banyak amalan solehnya, banyak amalan salahnya, itu sudah dicatatkan. Yang ketiga, sudah dicatatkan bahagia atau celakanya. Dan yang terakhir, kita sudah dicatatkan ajalnya. Berbicara masalah ajal, karena umur merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Apakah kita dikuburkan secara wajar atau tidak? Semuanya adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah tidak perlu dipermasalahkan itu umur. Yang penting adalah sejauh mana ketika umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memanfaatkan umur-umur itu untuk selalu beramal soleh dan memanfaatkannya memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas mang tola umruhu hasuna amaluhu, wasarun nas mang tola umruhu wasa amaluhu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya tetapi baik amalannya, dan seburuk-buruknya manusia adalah panjang umurnya tapi jelek amalannya. Insya Allah kita akan menjadikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, camkan tentang masalah umur. Yang kedua, umur merupakan wadah untuk beramal. Hidup dan umur pasti bersanding dan akan selalu beriringan. Alangkah ruginya apabila umur itu hanya kita sebatas memanfaatkan untuk hablum minannas saja, atau hablum minallah saja. Ini harus seirama, beriringan, harus sama kita melaksanakannya. Hablum minallah, hablum minannas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ada yang berfokus kepada terus urusan ilahiyah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan tetangga tidak kenal, dengan tetangga tidak bertegur sapa, dengan tetangga tidak mengajak kebaikan, tidak mencegah kepada kejelekan. Hidup kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial seyogyanya dan sepantasnya. Kedua, hubungan hablum minallah dan hablum minannas harus selalu dilaksanakan dan kita optimalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, masalah umur yang harus kita perhatikan adalah tafakur bagi yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Kalau melihat secara lahiriah, insya Allah yang hadir di sini mendekati 40, tapi mayoritas di atas 40 tahun. Andai kata kita diberi jatah alokasi atau coupling usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 atau 70 tahun, maka yang telah berumur 40 tahun berarti sudah menikmati 2/3 dari jatah umurnya. 40 tahun tidak terasa, apalagi kalau sisanya 20 tahun tidak akan terasa lagi. Oleh karena itu, sisa umur ini harus kita tafakuri, tafakur terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat, tafakur kepada dosa-dosa yang belum kita taubati. Kemudian tafakuri, ternyata hidup ini hanya sementara dan sebentar lagi mungkin kita akan kembali kepada Sang Maha. Alangkah naibnya apabila sisa umur kita ini semuanya sama-sama kita sebagai camat calon mati. Alangkah ruginya kalau sisa umur kita belum mengoptimalkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, start dari awal, diawali tahun baru Muharram 1444 Hijriah, marilah kita optimalkan usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita perhatikan tentang masalah umur adalah selama umur masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 kesempatan yang mesti kita manfaatkan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Igtanim homsan qabla homsin. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah aji mumpung selagi kita masih hidup di alam dunia yang fana ini, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal, apalah artinya amalan-amalan? Semua itu aji mumpung selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kapling-kapling amalan-amalan soleh yang kita bisa raih. Insya Allah amalan soleh tidak perlu dipublikasi karena itu privasi. Silahkan berhitung dengan pribadi masing-masing. Kesempatan yang kedua adalah wasihataka qabla sakomika. Manfaatkanlah ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang nikmatnya sehat ketika kita diberikan sakit. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan sehat selagi masih jag-jag belejag, masih kuat. Intinya bukan hanya diukur dengan fisik saja. Yang jelas, kalau hatinya sudah terpaut dengan masjid, sejauh apapun itu masjid pasti akan didatangi. Tapi kalau hatinya sudah jauh dengan masjid, sedekat apapun masjid akan terasa masjid itu jauh dengan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berketuk, yang belum terketuk hatinya, mudah-mudahan di awal tahun 1444 Hijriah bisa hijrah lagi untuk selalu mendatangi masjid Baitullah. Insya Allah kita dipertemukan di masjid ini, mudah-mudahan, dan insya Allah aku yakin kita bisa dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Yang ketiga, kesempatan yang ketiga adalah waparogoka qabla suglika. Jadi manfaatkanlah waktu senggang sebelum datang waktu sibuk. Kita jangan diatur oleh waktu, tapi waktu harus diatur oleh kita. Meluangkan waktu itu bagus, tapi menciptakan waktu luang itu yang lebih bagus. Kita sebagai manusia yang berpikir,
kita sebagai manusia yang punya akal, segala sesuatunya 24 jam itu kita bisa manage. Kalau kita berhitung 24 jam dari mulai tidur sampai tidur lagi, berapa jamkah kita sudah membuka lembaran Al-Quran? Sudah berapa jamkah kita membuka WA? Itu ukuran kecil saja. Ini muhasabah buat diri saya pribadi. Ternyata betapa banyak kita ketinggalan amalan-amalan soleh ini. Selanjutnya, kesempatan yang harus kita raih, yang harus kita manfaatkan adalah wasababaka qabla haramika. Manfaatkanlah kesempatan ketika masa muda sebelum masa tua sudah mendatangi kita. Ketika kita masih muda, jalan kaki hayu, berangkat subuh hayu. Kalau nanti saya salut dengan Pak siapa ya, meskipun usia sudah tua, usia sudah senior, masih menciptakan waktu luang, karena itu kewajiban untuk mendatangi masjid meskipun dengan jalan kaki yang saya katakan yaitu kalau faktor U. Betapa mirisnya ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang jag-jag belejag, masih kuat, gowes kuat, naik motor kuat, trail kuat, jalan-jalan masih kuat, ternyata masih belum bisa mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang terakhir, yang kelima, waginaka qabla pakrika. Marilah kita manfaatkan, marilah kita raih kesempatan selagi kita masih diberikan kelebihan harta atau kaya sebelum datang waktu miskin kita. Senantiasa kita enjoy kalau punya uang, punya harta, mau berbuat apapun itu akan lebih memudahkan. Tetapi perlu dicatat, ketika berbicara masalah urusan dunia akan lebih mudah harta itu keluar dan tidak pernah berpikir dua kali. Tetapi ketika ini urusan akhirat, urusan masjid, urusan amal soleh, rata-rata bisa berpikir dua kali. Betapa banyak orang yang mampu beli kebutuhan duniawi, sandangnya terpenuhi, papannya terpenuhi, tetapi ketika untuk kebutuhan-kebutuhan masjid kadang-kadang bisa nanti saja, masih banyak orang lain, masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini tidak menyebutkan orang lain, termasuk diri saya sendiri pun mungkin bisa berpikiran seperti ini, karena setan tidak pernah memilah dan memilih siapa yang akan dihinggapi. Semua strata sosial, semua manusia pasti akan dihinggapi, pasti akan diganggu oleh setan laknatullah. Yang kelima yang harus kita tapakuri masalah umur adalah umur nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lebih panjang umurnya, hisabnya akan lebih panjang. Kita tidak bisa mengelak ketika umur yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditanya dan akan dihisab dan akan ditimbang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lang tazula qadama ma'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in." Tidak akan bisa melangkah dua kaki manusia, tidak akan bisa melangkah dua kali seseorang termasuk kita pada hari kiamat, sehingga akan dimintai pertanggungjawabannya tentang 4 hal saja. Yang pertama, an umruhi bima afnahu. Umur kita dihabiskan untuk apa? Untuk beribadahkah? Untuk bersedekahkah? Untuk melaksanakan haram jadahkah? Jawabannya ada di kita masing-masing.
Yang kedua, wa an jismihi bima ablahu. Fisik kita digunakan untuk apa? Apakah banyak kita melangkah ke tempat-tempat haflah mubarakah? Ataukah kita banyak melangkahkan ke haflah mubah? Banyakkah kita mendatangi majlis-majlis ilmu? Ataukah kita banyak menghadapi tempat-tempat maksiat? Itu jawabannya ada di kita masing-masing. Selanjutnya, wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Hartanya dari mana mengusahakannya dan untuk apa dibelanjakannya. Lebih banyak harta, lebih banyak pertanyaan. Rata-rata manusia ingin hartanya melimpah, tetapi yang terpenting buat kita, hartanya itu yang penting bisa berkah. Keberkahan bukan dihitung dengan banyaknya harta, tapi keberkahan banyaknya harta yang kita sedekahkan. Ini oleh-oleh kita memperingati tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan awal tahun baru ini, di ahad yang pertama ini, marilah kita fokuskan, marilah kita camkan nawaitu dari sekarang, marilah kita berpastabikul khairat. Insya Allah dengan niatan yang baik, dengan perencanaan yang matang, segala sesuatunya harus ada perencanaan dari sekarang. Mudah-mudahan saya mendoakan wabil khusus jamaah semua dan kita semua, marilah kita sama-sama selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ridho dan rahmatnya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian kita mencapai dan mendapatkan derajat muttaqin, orang-orang yang takwa. Insya Allah segala sesuatu yang pasti bisa, asal kita mulai komitmen dari diri kita. Marilah kita sama-sama ajaklah saudara-saudara kita, minimal dari keluarga yang terkecil, untuk selalu dan senantiasa ingat akan tugas dan fungsi kita sebagai abid, sebagai hamba di dunia yang fana ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada kata-kata lagi kecuali kita untuk beribadah. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa menginspirasi, wabil khusus buat saya pribadi, wabil umumnya buat jamaah semuanya. Marilah kita optimalkan kapling usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kita masih diberikan usia, hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kehilapan dan kesalahan saya secara pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.